Kenapa sih menggembala kambing? Karena menggembala kambing ini tidak mudah, menggembala domba ini tidak mudah, membutuhkan ketelatenan, membutuhkan leadership, kepemimpinan. Makanya kalau seandainya saya punya sekolah tuh, SDIT gitu, saya akan bikin satu training ya buat anak-anaknya apa, SDIT, SMPIT kayak apa kayak gitu kan, untuk apa namanya, rihlah untuk mencoba menjadi penggembala kambing. Kenapa? Karena itu tarbiyah. Bagaimana bisa ngatur kambing-kambingnya supaya tetap nurut, bagaimana bertanggung jawab menghitung jumlah kambingnya, bagaimana menjaga kambingnya agar tidak masuk ke lahan orang lain, tidak dimakan serigala, ya. Itu adalah kerjaan Nabi Muhammad SAW sejak beliau umurnya 8 tahun. Mereka ada duluan, patungnya ada belakangan, mereka sembah belakangan. Padahal pencipta itu pasti lebih mulia dari yang diciptakan. Katakanlah iPhone diciptakan Steve Jobs. Steve Jobs itu lebih dahulu daripada iPhone. Kalau Steve Jobs itu nyembah iPhone, berarti itu semua kebodohan. Nah, itulah keadaan orang Mekah pada masa itu. Mereka menyembah sesuatu yang mereka paham. Begitulah kenapa dinamakan Asrul Jahiliyah, ya, zaman kebodohan. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah SWT memang berkenan untuk memilih Nabi Muhammad SAW jadi orang yang sangat mulia sekali. Sehingga punya kelebihan-kelebihan tadi itu. Tidak pernah bermimpi basah, tidak pernah menguap, ya. Kemudian keringatnya itu wangi, ludahnya, liurnya Nabi Muhammad itu sampai direbutkan oleh para sahabat. Hadis Sahih Bukhari. Jadi ada seorang kafir Quraisy itu lari ke kaumnya. Kemudian dia bilang sama kaumnya, saya ini melihat satu fenomena yang sangat luar biasa. Fenomena apa? Saya melihat bahwasanya ketika Muhammad meludah, para sahabatnya itu menadahkan tangannya. Ini hadis sahih. Jangankan ludah Nabi, hadirin, rambutnya Nabi saya diperebutkan ketika Nabi sedang tahallul, ya kan? Maka diperebutkanlah rambutnya Nabi Muhammad SAW, diperebutkan. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid itu mengambil rambut Nabi dan diletakkan di kopiahnya sehingga dia bisa menangkan peperangan dengan berkahnya rambut Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, jubahnya Nabi SAW itu disimpan, dan apabila ada umat Islam yang sakit, maka baju itu direndam, airnya dipakai buat minum. Itu bisa menjadi obat, ya. Satu, suka silaturahim, membantu mengangkat orang yang kesusahan, punya beban berat diangkat, baik jasmani maupun beban rohani, kan. Makanya Nabi suka menghibur gitu. Ketika hijrah kan para sahabat itu kan harus meninggalkan harta benda. Bayangkan mereka harus meninggalkan istri, anak, keluarga, semua harta bendanya dijarah sama orang kafir Quraisy. Mereka harus pergi ke negeri antah berantah, mereka nggak punya keluarga. Maka dihibur sama Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara dipersaudarakan antara suku, antara Muhajirin dengan Ansor. Dipersaudarakan. Oh, rupanya kamu punya saudara di sini. Sampai Sayyidina Ali dipersaudarakan kepada Nabi Muhammad, dan Sayyidina Ali mengangkat tangan Rasulullah, saya mengatakan, hada akhi fi dunya wal akhirah. Ini adalah saudaraku di dunia akhirat. Ya. Itu akhlak Nabi. Jadi nyambung tali silaturahim, mengangkat beban orang yang tidak kuat memikulnya, kemudian juga memberikan sesuatu, ya, kepada yang membutuhkan, memuliakan tamu. Jadi pasal memuliakan tamu ini sangat penting, ya. Saya termasuk orang yang sering safar. Jauh saya safar itu, ya. Kemarin saya baru pulang dari Jambi, ya. Tanggal 28, 29 saya di Jambi. Tanggal 30-nya saya pulang sore sampai. Tanggal 1 pagi hari saya ke Medan, langsung ngisi 3 acara di situ. Sampai sekarang. Ini hari ini sama Zoom-nya kita ini, saya ngisi kurang lebih 7 acara, Pak Henry. Nanti ada acara pengen ketemu sama Pak Gubernur, Wakil Gubernur juga, ya. Doakan, karena kami dalam proses meresmikan lembaga OJK kami, lembaga kami di OJK. Kalau memang lembaga kami sudah diresmikan di OJK, maka kami akan mulai mengumpulkan donasi, karena ada tanah yang sangat strategis harus kami beli, Pak.
ya, Oh iya. dan butuh dana sekitar mungkin untuk beli tanahnya saja 20 miliar beli tanahnya. Tapi itu mau kita jadikan pesantren dan mau kita jadikan sekolah ya di tengah kota Jakarta ya dengan harga terjangkau karena kita bukan mau bisnis. Kalau saya sekarang miris Pak Henry, lewat SDIT ya, SD-nya gitu-gitu aja, anak-anak harus bayar 21 juta masuknya. Gimana? Kesian sekali kan, akhirnya orang tidak apa namanya tidak sanggup untuk apa? Untuk membayar. Dan ini juga dalam rangka mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kami sedang berusaha meresmikan kurang lebih nanti setelah saya pulang besok saya pulang tanggal 11, insya Allah kurang lebih 2 minggu lah ya. 2 minggu itu akan apa namanya akan diurus oleh apa namanya teman saya supaya dapat legalitas dari OJK karena terus terang banyak sekali sekarang lembaga-lembaga yang minta sumbangan tapi tidak punya OJK Pak Henry. OJK-nya nggak jalan, Iya. akhirnya uang itu mengalir begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Nah, ini harus kita hati-hati. Makanya kemarin itu ada apa namanya orang yang mau ngasih saya Pak Henry 100 juta langsung cash. Bib, ini saya mau ngasih 100 juta cash. Saya bilang tahan dulu Pak. Nanti kalau sudah diresmikan OJK baru boleh saya. Ya inilah karena kita tidak mau apa namanya tidak nauzubillah misalnya karena ada orang-orang seperti itu ketika dikasih uang dia pakai buat kepentingannya sendiri nauzubillah semua nauzubillah ya. Di sinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berjuang ya. Dan ketika saya safar ini saya memperhatikan gitu karena kami diajarkan cara memuliakan tamu. Pertama kita harus mengetahui dengan yakin bahwasanya senyuman di bibir kita itu lebih ditunggu-tunggu si tamu daripada makanan. Kalau kita mau menghidangkan makanan, ya kan, tapi kita menghidangkannya tidak dalam keadaan tersenyum, maka ya dia tidak akan senang. Iya, betul. Maka saya sangat apresiatif gitu kalau misalkan panitia menyambut saya itu dengan senyuman terbuka lebar, akhlak dan adab yang mulia. Misalkan di Jambi saya dijemput langsung sama 3 kiainya. Saya tidak tahu itu kiai Pak Henry. Jadi mereka tidak nyuruh santrinya. Mereka menempuh perjalanan 3 jam hanya untuk menyebut saya. 3 jam ditempuh. Hanya untuk menyebut saya. Jauh sekali itu 3 jam. Mereka orang-orang alim, kiai, pesantrennya besar-besar. Ya kan? Tapi mereka tawadu, mereka rendah hati. Ya, itu buat kita sangat luar biasa. Kemudian, adab yang diajarkan orang tua kami adalah sebelum kita memuliakan orangnya, muliakan kendaraannya. Kalau zaman dulu tuh ontanya diparkirin lah, diikat gitu kan. Dia suruh turun, suruh masuk, nanti kita yang ikat. Kemudian sebelum kita memberikan makanan, muliakan juga sendalnya. Jadi sendal itu harus kita muliakan juga. Jangan berserakan di depan pintu, disusun ke arah pulang, supaya ketika pulang tuh enak. Itu adab dan etika. Kemudian jangan membicarakan kesenangan kita pada saat kita mengetahui bahwasanya orang yang datang tuh terkena musibah. Misalkan orang itu habis kebakaran rumahnya atau apa, kita nggak usah cerita kita habis umroh. Kita nggak usah cerita kita habis haji, kita nggak usah cerita kita habis jalan-jalan. Nah, ini kadang-kadang suka nggak pas gitu. Ada tamu kita malah seolah pamer pada tamu kita. Kemudian dari adab dan etikanya adalah kita tidak berbicara sesuatu kecuali yang tamu itu senangi. Kita bicara tentang hadis, jangan sampai gibah. Itu memuliakan tamu itu. Kemudian makanan itu tidak usah ditanyakan. Sudah makan atau belum? Keluarin aja. Kadang-kadang kita pakai acara nanya, Pak Henry sudah makan belum? Nggak usah. Keluarin aja. Ayo makan. Ya, keluarkan semua. Ya. Dulu sebelum corona ketika pada datang ke rumah tuh saya berusaha sekali untuk praktekkan itu gitu. Ya, jadi tamu itu sebelum sempat dia ngomong hajatnya Habib, Bib, saya pengen ini, dia perutnya sudah kenyang dulu. Setelah dia perutnya kembung, kenyang, baru saya tanya, ya silakan ada hajat apa? Wah sudah kenyang duluan Bib, gitu kan? Bahkan meskipun kami ini bukan orang yang berlebih lah, tidak punya mobil mewah, tidak punya rumah mewah lah, gitu ya. Tapi kami diajarkan untuk memuliakan. Jadi saya lihat kulkas itu, waktu itu ada ada roti besar gitu. Saya kasih, ini bawa pulang gitu. Biasanya nih pertama nih datang gitu kan, pertama kali datang langsung kasih lontong Medan, makanan berat tuh, sama teh manis panas. Setelah itu dia kenyang, belum selesai, kita keluarkan Japanese cheesecake Pak Henry. Wah,
Setelah keluarkan Japanese cheesecake, kasihlah kopi jahe, kopi susu jahe. Masya Mantap Allah. betul itu kan. Setelah mereka selesai makan itu, kasihlah sedikit-sedikit itu apa namanya cemilan-cemilan kayak tahu isi lah, ya kan? Kita kasih. Mereka tuh kenyang, senang gitu kan. Senang. Itu cara kita muliakan tamu. Dan prinsipnya begini. Ini prinsip yang diajarkan orang tua kami. Tamu itu datang membawa malaikat dan keberkahan. Dan ketika mereka pulang, mereka membawa ular, kalajengking, setan, jin, sihir dari rumah kamu. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, Pak Henry, kalau jamaah sekalian, kalau 7 hari nggak ada tamu, beliau nangis. Kalau kita senang kali, Pak, nggak ada tamu. Enak kali nggak ada tamu, privacy. Nah, itu adab kita. Nah, ada bertamu juga kita diajarkan. Contoh, kalau kita mengetuk jangan lebih daripada 3 kali. Salam jangan lebih dari 3 kali. Assalamualaikum 1 kali. Kasih kesempatan dulu. Jangan langsung kita ketok. Diam dulu 5 menit. Gitu. Kalau nggak ada tanda-tanda ketok lagi. Assalamualaikum. Kalau nggak ada tanda-tanda ketok lagi. Kalau sudah 3 kali kita harus pulang. Karena itu artinya kita tidak diterima di situ. Tidak diterima. Nah, saatnya kita diterima, kita masuk. Pastikan mata kita itu tidak liar. Kadang-kadang kita masuk ke rumah orang suka gini, Pak. Jangan, sudah nunduk aja. Ada nunduk, ya. Kemudian pada saat kita makan, usahakan kita tidak makan barang yang jauh, yang dekat saja kita makan. Nah, itu diantara adab kita Baik. Nah, kemudian kita akan masuk bab ke-14 ini. Tadi kan ke-13 ya. Ad-da'watu sirran, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Bada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidakwati sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir. Ya, tadi saya sudah katakan ya. Maka Nabi akhirnya mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama kali kepada keluarganya, pada ahli baitihi, keluarga dulu, jangan orang lain. Wa man yathiqu bihi min asdiqaihi, yang kemudian juga kepada sahabat-sahabat yang beliau percaya, alladzina, yang mana ya'taqiduna sidqahu, yang meyakini kejujuran Nabi Muhammad, seperti Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita nggak usah susah-susah ngedakwahin orang kalau keluarga kita itu belum kita dakwahi sendiri. Nah, terkadang memang terus terang bagi kami sendiri ya, para pendakwah, kadang-kadang keluarga itu merupakan challenge juga, tantangan. Maka kami diberikan amalan-amalan untuk melunakkan hati keluarga itu supaya bisa taat. Salah satunya adalah dengan cara membaca Rotibul Haddad. Rotib Al-Haddad ini, kalau kita baca ba'da Isya secara rutin, Allah SWT akan jadikan keluarga kita itu gampang diatur kalau soal urusan agama. Karena pertama, yang mengarang Rotibul Haddad ini seorang ulama besar. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dari Hadramut. Beliau ini umur 4 tahun, Pak Hedri, sudah diberikan Allah hadiah penyakit buta karena cacar. Tapi dengan butanya itu, mata hatinya itu bercahaya. Dan beliau dari umur 5 tahun itu sudah mulai tahajud. Bayangkan, anak umur 5 tahun sudah tahajud. Kemudian Imam Al-Haddad ini sukanya menyendiri di gua-gua. Seperti Rasulullah dari kecil. Sampai ibunya, bapaknya, neneknya bilang gini, ya Abdullah, tolong tarofak binafsik. Tolong kamu ringankan dulu dirimu dari beban ibadah. Kamu beribadah seperti orang tua. Akhirnya Imam Al-Haddad sampai ngomong, taraktu kathiran min anwa'il ibadat birran liwalidayya. Saya banyak sekali waktu muda itu meninggalkan banyak jenis ibadah supaya saya itu bisa memuliakan orang tua saya dan tidak membuat orang tua saya khawatir. Zaman sekarang anak susah disuruh ibadah. Ini saking anak ini hebat ibadahnya, orang tuanya suruh ngurangin ibadah. Dan yang kedua, Rotibul Haddad ini didesain memang untuk menolak aliran sesat. Jadi pertama kali Rotibul Haddad itu ditulis untuk menolak aliran Syiah. Jadi aliran Syiah ini masuk ke kota Hadramut, maka untuk menolaknya dibacalah kitab Rotibul Haddad. Ya, kalau kita baca Rotibul Haddad sampai 15 menit sudah selesai kok. Ya, itu sangat berpengaruh. Ya, isinya ada ayat Quran, hadis, doa-doa. Ya. Da'ahum ila ibadatillahi wahdahu warrafa bin nas wal ittihad wa tarkil harab. Nabi memanggil pertama sembahlah Allah. Jangan menyekutukan Allah.
Yang kedua, Nabi memanggil manusia kepada sikap lembut kepada orang lain. Kedua, itu ketiga persatuan al-ittihad, watar kil harab, dan meninggalkan peperangan. Jadi ada kesolehan yang namanya kesalehan sosial, ada namanya kesalehan spiritual, ada namanya kesalehan sosial. Jadi agama Islam ini bukan menyoalkan kesalehan personal saja, tapi juga harus ada kesalehan sosial. Ya, itu yang diajarkan Rasulullah. Waqad bada bi da'wati sirran khaufan min mufajaatin nas bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'uhu. Dan Nabi ini pertamanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Khawatir nanti manusia itu takut, ya. Tapi ini dulu. Tapi cara dakwah Nabi ini dipakai oleh beberapa aliran sesat di Indonesia. Jadi ada aliran-aliran sesat ini di Indonesia yang mana mereka kalau berdakwah, mereka akan sembunyi-sembunyi, mereka akan menjauhi manusia. Dan saya punya beberapa murid ya di Bintaro itu yang pernah ikutan yang seperti ini. Ciri-cirinya satu, dia tidak mau terekspos. Dua, kita disuruh syahadat ulang. Tiga, kita disuruh berbaiat kepada seorang yang diakui sebagai imam. Kemudian empat, tidak mau berjamaah. Di Mesir, itu ada orang, jenggotnya tebal, jidatnya hitam, dia tidak mau berjamaah di masjid. Katanya kenapa? Imam masjid itu orang kafir. Karena masih berhukum dengan hukum pemerintah. Nah, sementara orang ini makan juga pakai duitnya pemerintah. Rupiah misalkan. Rupiah ini kan sebetulnya cetakannya Bank Indonesia. Bank Indonesia ini kan pemerintah. Berarti dia sudah kafir. Nah, inilah orang-orang Khawarij yang mudah sekali mengkafirkan orang lain tanpa pengetahuan agama yang benar. Nah, ini kita harus hati-hati di zaman sekarang. Ya, biasanya diawali dengan apa? Mudah membid'ahkan, mudah mensyirikkan. Itu awalnya. Jadi mudah mensyirikkan orang, mudah membid'ahkan orang, maulid Nabi dibid'ahin, ini dibid'ahin, disyirikin. Nah, itu adalah awal daripada Khawarij, dan tidak mungkin jadi orang Khawarij kecuali memiliki pemikiran yang seperti ini. Ya. Ke-15, awalul mukminin, orang yang pertama kali jadi orang beriman. Awalu yang pertama, man amana bihi, yang beriman kepada Nabi SAW, minan nisa, dari perempuan Khadijah, Siti Khadijah. Wa kana tataqidu sidqa risalati, dan Siti Khadijah meyakini kebenaran risalahnya. Lima dhahara laha minal alamati dalla ala nubuwati, karena memang tampak sekali memang kebenarannya. Munzu safaratihi ma khadimi Maisarah, telah tampak ya ketika safar dengan Maisarah tadi, tidak ada bayangannya, dinaungi awan, kemudian onta juga berbicara kepada Nabi SAW, batu mengucapkan salam kepada Nabi SAW, dan pelepah kurma pun menangis ya. Dan makanan yang dimakan Nabi SAW itu bertasbih, dan para sahabatnya itu mendengarnya. Siti Khadijah ini yakin gitu. Apalagi banyak laporan dari Maisarah gitu. Ya. Jadi yang pertama kali beriman adalah Siti Khadijah. Kemudian yang ke-17, ini mungkin yang terakhir ya Pak Henry, selanjutnya kita tanya jawab ya. Jama'an nabiyyu ahlahu wa qaribahu lamma nazala alaihi qaulahu ta'ala anzir ashiratakal aqrabin. Maka Nabi kumpulkan semua keluarganya di fase pertama. Yuk kita kumpul keluarga. Semua keluarga berkumpul. Karena Allah mengatakan, dan ingatkanlah, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Faballaghum risalatu rabbih. Maka Nabi menyampaikan risalah Tuhannya. Wa anzarahum adzaba yaumin azim. Maka Nabi mengingatkan juga bahwasanya akan ada azab yang pedih di hari kiamat. Fatakallamal qaum kalaman layyina. Maka Nabi berbicara dengan perkataan yang lembut, tidak keras, tidak kasar, illa ammahu Abu Lahab, ya. Kecuali pamannya Abu Lahab ini justru bersikap kasar. Alladzi kana aduwahu al-asyad, yang paling ya keras permusuhannya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu keras permusuhannya. Paman sendiri. Padahal Abu Lahab ini senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga membebaskan Suhaibah. Kata Abu Lahab, ya Muhammad, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami, celaka kamu. Maka Abu Lahab itu dijuluki Imamul Mungkirin, imamnya orang-orang yang ingkar. Ini ada peringatan bagi diri kita ya. Kalau kita punya keluarga orang soleh, punya keluarga orang yang punya kelebihan, misal dia punya ilmu nih, keluarga kita punya ilmu, atau keluarga kita ini baca Qur'annya itu Masya Allah ya, kemudian dia orang yang soleh, kita jangan sampai tidak bisa melihat itu. Itulah Abu Lahab. Kita tidak mau jadi Abu Lahab. Abu Lahab ini gagal melihat
kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Padahal dia tahu Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Dia tahu Nabi Muhammad punya kemuliaan. Dia tahu Nabi Muhammad punya keistimewaan. Tapi dia tidak bisa melihat itu. Maka jangan sampai kita tidak bisa melihat kelebihan orang-orang soleh di sekitar kita sehingga kita diharamkan barokahnya dari mereka. Ya. Oh iya. Nah, kita ini sudah sampai di 17. Bagian ke-17 ya. Bagian ke-17 16 ya. 16 ini dakwah secara terang-terangan ya. Yang kedua beriman dari kalangan orang dewasa Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memanggil sahabatnya seperti Sayyidina Utsman, Zubair bin Awam, dan akhirnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, bahwasanya berbahagia dengan kelahiran Nabi SAW ini adalah satu bentuk ibadah dan kewajiban. Yang kedua, tidak benar adanya bahwasanya apabila kita berbahagia merayakan Maulid Nabi itu adalah sebuah bid'ah dan kesesatan. Karena dalilnya sangat banyak tentang Maulid Nabi. Dan Maulid ini sangat dianjurkan di zaman ini supaya anak-anak kita itu mengenal Nabi dengan cara yang lebih asik, dengan cara yang lebih katakanlah menarik, karena berkumpul bersama, duduk bersama, nanti makan bersama, itu semua adalah kesunahan. Apalagi di masjid ya, masjid duduk bersama dengar Quran, apa itu semua sunnah bukan bid'ah. Kemudian pelajaran ketiga dari pelajaran kita adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah SWT memang berkenan untuk memilih Nabi Muhammad SAW jadi orang yang sangat mulia sekali. Sehingga punya kelebihan-kelebihan tadi itu. Tidak pernah bermimpi basah, tidak pernah menguap, ya. Kemudian keringatnya itu wangi, ludahnya, liurnya Nabi Muhammad itu sampai direbutkan oleh para sahabat. Hadis Sahih Bukhari. Jadi ada seorang kafir Quraisy itu lari ke kaumnya. Kemudian dia bilang sama kaumnya, saya ini melihat satu fenomena yang sangat luar biasa. Fenomena apa? Saya melihat bahwasanya ketika Muhammad meludah, para sahabatnya itu menadahkan tangannya. Ini hadis Sahih. Jangankan ludah Nabi, hadirin, rambutnya Nabi saya diperebutkan ketika Nabi sedang tahallul, ya kan? Maka diperebutkanlah rambutnya Nabi Muhammad SAW dikumpulkan. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid itu mengambil rambut Nabi dan diletakkan di kopiahnya sehingga dia bisa menangkan peperangan dengan berkahnya rambut Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, jubahnya Nabi SAW itu disimpan, dan apabila ada umat Islam yang sakit, maka baju itu direndam, airnya dipakai buat minum. Itu bisa menjadi obat, ya. Ya, itulah ya diantara keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga harus memikirkan umat, jangan mikirin diri sendiri. Nabi SAW hidupnya sudah Masya Allah ya, tapi beliau masih memikirkan umat, makanya beliau beruzlah. Ya, kemudian pelajaran selanjutnya adalah kita harus berdakwah kepada keluarga kita terlebih dahulu sebelum kita berdakwah kepada orang lain. Kita harus ajak keluarga kita terlebih dahulu. Dan bacalah Rotibul Haddad supaya mentalyin ataupun melembutkan hati keluarga kita supaya mereka itu tidak membangkang apabila diberitahu. Nah, kemudian yang terakhir, tetap sabar apabila ada penentangan dari keluarga kita. Karena banyak juga orang seperti ini, apalagi di Medan ini, ya, keluarganya banyak yang nggak sholat, banyak yang nggak kenal sama Allah, sama Rasulullah, kan? Mereka depresi, mereka kebingungan, ya kan? Saya dicurhatin begitu tuh tadi malam sepanjang jalan, ya. Bib, ini gimana Bib? Ayah saya begini. Saya katakan sudah baca Rotibul Haddad, Bib, tapi begini, baca Rotibul Haddad. Kenapa? Sekarang tugas antum adalah satu, merayu Allah SWT melalui wirid yang disusun oleh orang soleh. Karena antum adalah anak bungsu, tidak punya kekuasaan, tidak punya sultan, tidak bisa menguasai ayah antum, tidak bisa menguasai kakak antum, tidak bisa menguasai ibu antum, maka antum harus mencari jalur lain. Supaya Allah SWT bisa merubah paradigma berpikir keluarga antum menjadi paradigma yang baik, paradigma yang sesuai dengan keridhaan Allah SWT. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Hendri. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa untuk sampai ke bab 16 ya, Bib ya. Bab 16, oke. Jadi untuk bulan depan pekan pertama berarti kelanjutannya ya, Bib ya. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan. Baik.
Untuk para sahabat siar, silakan bila ada yang mau bertanya. Seluas-luasnya waktu. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya tapi off cam nggak apa-apa ya? Boleh Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya, minta tolong dijelaskan hikmahnya saja, Habib, terkait dengan kalau Al-Baqarah 233 itu kan seorang ibu menyusui anaknya 2 tahun ya. Nah, sedangkan apa-apa yang terjadi pada Rasulullah itu kan sesuatu yang harus kita teladani gitu ya. Nah, sedangkan waktu kecil beliau itu disusui oleh ibu susunya gitu. Bagaimana kita mengambil hikmahnya dari dua kejadian ini gitu, dua keadaan. Boleh yang diulang? satu seorang ibu. Boleh Afwan. Terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 233 itu kan seorang ibu menyusui anak selama 2 tahun. Sedangkan dari keteladanan beliau itu dari keteladanan Rasulullah itu kan beliau itu disusui oleh ibu susu gitu ya. Nah, itu bagaimana kita mengambil hikmah dari dua keadaan ini gitu. Ya. Baik, gini. Apa Ustaz? Ya, gini. Bagus Bu, bagus. Gini. Itu sebenarnya Siti Aminah berat melepaskan Nabi Muhammad. Cuman begini, hikmahnya adalah Bani Sa'ad itu kata Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti adalah Bani kabilah ya, yang memang bahasa Arabnya itu paling murni, paling otentik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam dibesarkan di lingkungan bahasa Arab yang murni, otentik. Dan di Bani Sa'ad itu tidak ada penyimpangan seperti di kota Mekah, Bu. Seandainya Nabi disusui di kota Mekah itu tidak ada hikmahnya gitu. Ya terlindungi, pasti terlindungi, nggak ada bedanya Nabi. Nabi ditaruh mana saja nggak ada bedanya. Cuman hikmah dibalik segala sesuatunya itu adalah satu, Nabi itu diberikan ke Bani Sa'ad untuk memakmurkan Bani Sa'ad. Karena Halimatus Sa'diyah ini mengemis. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Ya hikmahnya ya. Jadi pertama, kita kalau mendatangi satu kaum ya kita memberi, jangan mengambil. Seperti Nabi Muhammad memberi ya, meskipun balik pun belum sadar pun Nabi sudah memberi dengan keberkahan. Yang kedua adalah kita hendaknya memperhatikan bahasa anak-anak tempat kita tempat kita tinggal. Kita lihat kebahasaannya. Makanya saya bicara sama anak itu terkadang agak lucu juga gitu sama Fatimah. Saya bilang, Fatimah, tahu ke Fatimah bahwasanya situasi perpolitikan sekarang ini sedang panas. Itu tahun 2019. Anak saya lucu. Hah? Apa nih? Hah? Saya biasakan itu, Bu. Kenapa? Karena apa ya? Karena akhirnya anak itu menjadi anak yang sangat intelijen, sangat dewasa ketika dia mengakulturasikan, membahasakan sikapnya itu. Dia tidak akan sembarangan dalam berbicara. Dan kita akan mendapatkan hadiah ya. Kita akan mendapatkan hadiah dari semua itu. Kita akan memetik hasilnya. Ketika anak kita itu di dalam menyampaikan bahasanya itu sopan, tertata, terstruktur. Nah, itulah hikmahnya. Baik, ya bisa dipahami ya Bu ya. Insya Allah baik, terima kasih. Sama-sama. Habib, ini ada pertanyaan, saya boleh bacakan. Ini dari Lutfiah, Ibu Lutfiah. Assalamualaikum, saya mau bertanya, berapa jumlah istri Rasulullah dan apa sebab Rasulullah menikahi istri-istrinya? Bu, Nabi itu kekuatannya 40 orang. Jadi kalau Nabi SAW mau nikah sampai 100 juga nggak apa-apa. Dan satu hal yang harus saya garis bawahi. Satu hal, Nabi tidak butuh menikah. Nabi menikah itu karena menjalankan perintah Allah. Makanya keturunan Nabi hanya dari Siti Khadijah. Dari Maria Al-Qibtiyah itu, satu Said Ibrahim meninggal. Semua yang laki-laki meninggal. Kecuali yang perempuan. Dan Siti Fatimah itulah yang nikah dengan Sayyidina Ali sehingga keturunan terjaga sampai sekarang. Ya. Kata Nabi SAW, semua keturunan itu dari laki-laki kecuali keturunanku. Maka keturunanku nanti akan dari Fatimah. Imam Mahdi itu adalah dari cucunya Nabi Muhammad SAW. Kan? Sebab pernikahan Nabi itu banyak, Bu. Banyak.
Tapi itu bukan sebab sebenarnya. Itu Allah yang mau. Jadi jangan kita katakan sebab, seolah-olah Nabi tidak ikhlas menikahinya. Jadi saya bisa saja Bu, saya ceritakan satu-satu. Kenapa dengan Siti Khadijah? Apakah kita pengen mengatakan Siti Khadijah kaya? Kayak begitukah kita pengen mengatakan? Enggak, bukan gitu. Itu adalah hikmah. Hikmah bukan sebab, Bu. Jadi pertanyaan sebab itu saya kurang cocok. Seperti tadi harusnya bertanya itu. Apa hikmah di balik pernikahan Nabi SAW dengan 11 istrinya? Itu lebih sopan, lebih pas, lebih munasib. Kalau ditanya apa sebabnya? Nggak enak, Bu. Saya menikahi Siti Khadijah karena Siti Khadijah kaya. Loh, Nabi matre. Udah kekurangan, udah mengurangi zat Nabi itu. Mengurangi kemuliaan Nabi. Kita nanya lagi misalkan, apa sebab nikah Siti Aisyah? Karena Siti Aisyah itu cerdas, dinikahi Nabi. Loh. Nggak gitu. Yang betul adalah apa hikmah di sebalik semua itu? Apa keinginan yang Allah inginkan di balik semua itu? Apa? Nah, itu ya. Bukan sebab. Pertama, dengan Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah itu adalah wanita yang sangat disegani. Wanita yang sangat dihormati. Wanita yang tidak kekanak-kanakan. Wanita yang bisa memuliakan suami. Wanita yang sangat mandiri. Wanita yang sangat diagungkan di kalangan kaum kafir Quraisy waktu itu. Pertama. Kenapa Siti Aisyah? Sebelum Siti Aisyah, kenapa Siti Saudah? Siti Saudah ini, mohon maaf, orang sudah tua, anak 4 tua, yang bukan orang muda lagi, lebih tua dari Rasulullah. Padahal Nabi sudah umur 50, Siti Saudah lebih tua lagi. Kenapa dinikahi? Karena beliau punya suami namanya As-Sakron bin Amr yang meninggal. Nah, beliau ingin mengasuh Siti Saudah. Memuliakan Siti Saudah. Orang tua, sangat tua. Kemudian Siti Aisyah, kenapa? Apa hikmahnya? Yang mempererat tali persaudaraan antara Sayyidina Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar. Karena nanti ke depannya ternyata ada orang-orang yang melaknat Siti Aisyah, melaknat Sayyidina Abu Bakar, bisa kita bantah dengan fakta ini. Yeah. Itu Allah SWT yang kasih. Makanya pertanyaan bukan sebab, tapi hikmahnya apa? Kemudian, kenapa Nabi SAW menikahi Siti Sofia? Jumlah istrinya 11, Bu. Jadi Siti Khadijah duluan, kemudian Siti Zainab meninggal, sisanya baru ngikut itu, 9. Kenapa Sofia, Siti Sofia? Karena Siti Sofia itu sebabnya hikmahnya adalah orang Yahudi. Jadi ini mengajarkan apa? Ternyata Islam itu tidak rasis. Selama kamu punya iman, dari ras mana saja kamu, maka silakanlah kamu menikah. Kenapa menikahi Zainab? Kenapa menikahi Siti Zainab? Ya. Menikahi Siti Zainab sebabnya adalah untuk ibtalut tabani. Karena Siti Zainab ini menikah dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini dijuluki Zaid anaknya Muhammad, anak angkat Muhammad. Nah, Allah akhirnya menakdirkan bahwasanya Siti Zainab ini tidak suka dengan Sayyidina Zaid bin Harisah karena dianggapnya itu tidak sepantar, tidak sekufu, maka akhirnya minta cerai, diceraikan dan dinikahi oleh Nabi Muhammad. Untuk menyatakan bahwasanya anak angkat itu tidak ada kaitan sama sekali dalam masalah hukum warisan, dalam masalah kemahroman. Kalau kita punya anak angkat, saya punya anak angkat perempuan, umurnya sudah masuk ke umur balik, maka saya tidak boleh lagi menyentuhnya, dia tidak boleh mencium tangan saya. Iya, bukan nasab ya. Nah, seperti itulah. Kenapa kok menikahi Maria Al-Qibtiyah? Itu adalah hadiah dari Mukaukis, Raja Mesir. Nah, kemudian orang Kristen ini dia orang Kristen kan dikatakan Islam, masuk Islam, ya kan? Masuk Islam. Nah, di situ menerima. Jadi mu'alaf diterima. Nah, di situ hikmahnya. Tapi kalau dikatakan sebab, seolah-olah Rasul ada maunya gitu. Padahal Rasul ini tidak pernah punya mau seperti itu. Rasul itu zat yang sangat mulia, dimuliakan sama Allah SWT. Ya. Jadi itu Bu, diantara sebab, bukan sebab ya, hikmah-hikmah kenapa kok Nabi SAW menikahi 11. Dan tolong dicatat, Nabi tidak pernah, Nabi ini artis Bu, saya katakan Nabi ini artis. Memang beliau artis. Bayangkan, lagi cukur rambutnya dikumpulkan, meludah-ludahnya di ngalah-ngalahin artis Nabi itu. Bahkan ada seorang wanita yang menawarkan diri kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ala kabi hajah, kamu punya kebutuhan nggak kepada saya? Kalau kamu punya kebutuhan kepada saya, biar saya melayani kamu. Sama Rasulullah dibilang nggak. Maka anaknya Anas bin Malik mengatakan begini, ini perempuan kok nggak tahu diri sih gitu. Dia malah menawarkan dirinya, loh kata Anas bin Malik, perempuan ini perempuan hebat, dia tahu harganya, mahalnya seorang Rasul. Makanya dia menawarkan dirinya.
Sementara kamu mungkin kamu nggak tahu tuh betapa mulianya Nabi Muhammad ketika kamu ingin menikahi Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dan Nabi tidak pernah punya waktu. Saya sering menghadapi itu orang seperti itu mengatakan Nabi itu mohon maaf ya hypersex. Saya katakan Nabi SAW tidak pernah punya waktu untuk itu. Bagaimana mungkin punya waktu? Digangguin sahabatnya terus, Pak Henry. Masuk ke rumah istri pertama, sahabatnya datang, nanya lagi. Ini ada apa nih? Apa namanya? Nabi itu bukan kerjaannya kawin gitu. Nabi itu direpotin sama umat lah, kira-kira begitu. Ya? Jadi begitu, Pak. Insya Allah jelas. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih, Habib. Ya. Dari Ibu Susi Aprianti. Assalamualaikum Habib. Apakah benar jubah dan barang Nabi Muhammad SAW yang tersimpan di topi Turki adalah asli? Dan apakah pemujaan terhadap kebendaan tersebut tidak termasuk syirik? Ya, baik. Pertama yang ada di Museum Topkapi itu ya, Topkapi di apa namanya di Turki. Saya nggak tahu Bu otentisitasnya, tapi memang bisa dikatakan itu bisa diyakini lah. Ya. Kalau ditanyakan kepada saya apa otentisitasnya, saya tahu. Tapi kalau dikatakan bisa saja ya sangat mungkin sekali itu. Karena Allah menjaganya untuk kita kan. Fir'aun saja dijaga jasadnya, apalagi peninggalan Nabi Muhammad. Kemudian apakah pemujaan terhadap nggak terlalu syirik? Pemujaan yang mana yang syirik? Sahabat Nabi ludahnya aja, ludahnya ditalangin, rambutnya dikumpulin, ya. Jadi tidak ada kesyirikan. Syirik itu kalau misalkan kita lapar, kita pesan Gojek, terus kita bilang sama abang Gojek, wahai abang Gojek, sesungguhnya kalau tidak ada kamu, saya tidak bisa makan. Allah pun ya tidak mampu memberi saya makan. Nah, itu syirik. Kalau kita cium apa namanya? Cium rambut Nabi apa semua itu bukan syirik, tapi apa namanya takzim kita, cinta kita pada Rasulullah. Berarti Ibu cium apa? Cium rambut anak syirik Bu? Cium rambut anak syirik, cium tangan suami syirik, syirik aja semua kayak begitu. Kalau saya daripada cium istri saya, mendingan saya cium kaki Rasulullah kalau saya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi bukan sebuah kesyirikan, sama sekali bukan, tapi sebuah kemuliaan. Dan jujur saya katakan, tidak akan ada orang yang seperti itu, artinya mengatakan syirik, melainkan dia tidak tahu kemuliaan Nabi Muhammad. Dia tidak tahu kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita belajar di Syiar 12 ini, siapa itu Nabi Muhammad? Apa kemuliaan Nabi Muhammad? Kita belum sampai kepada bab di mana Nabi Muhammad itu betul-betul dimuliakan oleh Allah. Belum sampai kepada bab kenapa kok Nabi Muhammad ini dijadikan Nabi terakhir? Jasa-jasa apa Nabi Muhammad itu kepada kita? Wah, kalau kita sudah bahas itu nanti menangis kita. Dan kita akan merasa sedih. Kenapa kok kita tidak dilahirkan dekat dengan Rasulullah SAW? Cinta pada Rasulullah dengan menjalankan ajarannya, bukan menjadikan apa yang ada pada Rasulullah seperti jimat. Ya, iya Bu, memang kita menjalankan ajaran dan itu ajaran Rasulullah. Itu hadis Nabi Bu. Hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu Bu Lutfia, Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling otentik setelah Al-Quran. Dan Nabi di situ diriwayatkan ludahnya ditadahi oleh para sahabatnya. Di dalam Sahih Muslim, kitab ketiga yang paling otentik setelah Al-Quran, disebutkan para sahabat mengumpulkan rambut Nabi Muhammad. Di dalam Sahih Muslim juga disebutkan para sahabat bergantian meminum dari cangkirnya Nabi Muhammad. Berarti yang tidak menjalankan itu tidak menjalankan ajaran Rasulullah. Yang mengatakan itu syirik berarti sudah menuduh orang yang melakukan kesyirikan, dan kesyirikan itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Karena semua itu dilakukan dengan hadis, bukan dengan sembarangan. Ya, kami punya sanad sampai kepada Rasulullah. Kami baca hadis kepada guru-guru kami sampai kepada Rasulullah. Jadi bukan melalui banyak Bu, banyak. Makanya belajar, ya, makanya belajar. Banyak sekali hadis-hadis seperti itu. Ibu silakan beli kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, Ibu beli kitab Asy-Syama'il, nih saya ketikkan ya, Syama'il Al-Muhammadiyah. Biar Ibu tahu bagaimana para sahabat itu mengkultuskan Rasulullah. Bu, bukan menjalankan ajarannya Bu. Para sahabat itu termutilasi Bu untuk Rasul. Para sahabat itu rela Bu, tangannya terputus, jantungnya dirobek demi Rasulullah itu, mati di perang itu. Ibu beli kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Abu Isa At-Tirmizi. Nah di situ terkumpul Bu, hampir semua, mulai
cara berjalannya Rasulullah, jubahnya Rasulullah, kemudian cincinnya Rasulullah, pedangnya Rasulullah, imamahnya Rasulullah, kemudian makanan kesukaan Rasulullah, cara makannya Rasulullah, cara tidurnya Rasulullah, bagaimana sahabat membotoli keringatnya Rasulullah. Itu semua hadis sahih. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan mengatakan tidak ada hadisnya. Kalau kita tidak tahu misalkan, kita jangan mengatakan tidak ada hadis, saya katakan saya belum tahu. Saya mau belajar. Nah, itu cara yang benar. Jadi kita belajar agama ini memang lama, Bu. Memang tidak singkat. Nah, hati-hatilah dengan baru. Karena ada namanya ulama, Pak Hendri. Ulama ini yang belajar agamanya lama. Baru ada juga yang belajar agamanya baru. Jadi ya baru ini ya seperti ini gitu. Belajarnya dari mem, ini syirik, ini bid'ah. Kenapa ya? Karena memang tidak pernah belajar dan mereka dilarang untuk belajar kepada orang-orang yang memang punya ilmu tersebut dan itu bisa dimaklumin lah ya. Jadi hal-hal seperti ini ya, seperti cium tangan dan cium kakinya Rasulullah itu ada hadis sahih. Justru karena itu boleh dong dikasih contoh hadisnya biar saya belajar. Nah, Ibu silakan beli, Bu. Silakan Ibu beli, insya Allah ya, insya Allah manfaat dan berkah. Amin ya robbal. Amin. Pak Henry, saya harus jalan Yes. karena harus kita ketemu di Masjid Al-Hikmah aja di Medan. Insya Allah. Jam berapa Ustadz? Insya Allah? Insya Allah, Ana 10:30. Oh ya, insya Allah. Oke, Bu Lutfia ya, jangan kapok ngajinya. Semangat. Ya, insya Allah, sehat walafiat semua. Baik. Terima kasih, Habib. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah, karena waktunya juga sudah terbatas. Insya Allah kajian ini akan berlanjut untuk pekan pertama bulan depan. Semakin banyak kita paham, insya Allah makin banyak manfaat dan keberkahan yang Allah akan berikan. Mari kita tutup kajian ini dengan berhamdalah dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma Terima kasih banyak Habib. Jazakallahu khair. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair.